Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tribana Fajar S dari kelas PTKC Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Ya, baik, kalau pertemuan lalu kita bahas hardware, sekarang kita akan membahas software komputer. Langsung saja, pokok pembahasan kali ini ada 8. Pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Kedua, perspektif industri. Ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Kemudian daya saing perangkat lunak. Kemudian perangkat lunak, karakteristik perangkat lunak, komponen perangkat lunak, dan aplikasi perangkat lunak. Ya, baik. Pertama adalah mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak memiliki 2 peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sedangkan sebagai kendaraan yang dipakai mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain atau peranti dan lingkungan perangkat lunak. Kedua adalah perspektif industri. Pada masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Dibandingkan perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibandingkan perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Selama hampir 2 dekade ini, para manajer dan para praktisi melontarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Kemudian, mengapa biayanya sangat tinggi? Dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikannya kepada pelanggan? Kemudian, mengapa sangat sulit bagi kita mengukur kemajuan pada saat perangkat lunak dikembangkan? Oke, langsung kita beralih ke pokok pembahasan ketiga, yaitu abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. Pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Kemudian ketiga, embedded system atau dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Baik, selanjutnya daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Kemudian pokok pembahasan kelima adalah perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Pertama, perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional
Dan ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Kemudian pokok pembahasan ke-6 yaitu karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak sudah merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk klasik atau pabrikasi. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengatur proyek-proyek pemanufakturan. Kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat lunak menjadi usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan atau pemeliharaan. Aspek lain dari keusangan menggambarkan perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Bila komponen suatu perangkat keras telah usang, komponen dapat diganti dengan suku cadangnya, namun tidak ada suku cadang bagi perangkat lunak. Ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk produksi berbasis mikroprosesor dirancang dan dibuat. Setelah masing-masing komponen diseleksi, perangkat keras dapat dipesan secara terpisah. Sementara pada perangkat lunak tidak ada katalog komponen perangkat lunak. Memang memungkinkan untuk memesan perangkat lunak secara terpisah, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang lengkap, bukan sebagai komponen yang dapat dipesankan ke dalam program-program yang baru. Kemudian, pokok pembahasan ke-7 adalah komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit serta aturan-aturan sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bila program tidak dirancang dengan baik dan biaya memiliki sedikit dokumentasi, maka bahasa tingkat mesin akan menjadi sebuah mimpi buruk. Kemudian, poin ke-8 yaitu aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural atau seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sistem aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Memang sulit untuk menentukan kategori umum untuk aplikasi perangkat lunak. Ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Banyak perangkat lunak sistem atau misal komputer, editor, dan utilitas pengatur file memproses struktur-struktur informasi yang lengkap namun tetap. Perangkat lunak sistem ditandai dengan eratnya interaksi dengan perangkat keras komputer. Kedua, perangkat lunak real time. Program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Elemen-elemen perangkat lunak real time mencakup komponen pengumpul data yang mengumpulkan dan memformat informasi dari lingkungan eksternal. Sebuah komponen analisis yang mentransformasi informasi pada saat dibutuhkan oleh aplikasi. Sebuah komponen kontrol atau output yang memberi respon kepada lingkungan eksternal, serta sebuah komponen monitor yang mengkoordinasi sebuah komponen lain agar respon real time-nya 1 milidetik sampai 1 menit dapat tetap bekerja. Perlu dicatat di sini bahwa real time berbeda dengan interaksi atau time sharing. Ketiga, perangkat lunak bisnis.
Sistem discrete atau contohnya payroll, account receivable atau payable, inventory telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma number crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. Kemudian kelima, embedded software. Embedded software ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Kemudian keenam, perangkat lunak komputer personal. Pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan bisnis dan personal, jaringan atau eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Kemudian ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang disingkat AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola atau image dan voice, pembuktian teorema, dan permainan game. Kedelapan, perangkat lunak sistem atau sistem informasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dari sistem, termasuk menjalankan software keras dan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operation system atau biasa disingkat dengan OS. Oke, saya akan menjelaskan operation system. Poin pertama, sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Mengapa mempelajari sistem operasi? Pertama, merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer dan informatika. Kedua, adalah rekayasawan dan ilmuwan komputer atau informatika mutlak memahami sistem operasi, karena sistem operasi ibarat roh bagi manusia. Oke, poin kedua, komponen-komponen sistem komputer. Pertama, hardware. Hardware terdiri dari CPU, memori, perangkat I atau O. Kedua, sistem operasi terdiri dari mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer. Ketiga, program aplikasi terdiri dari compiler, database system, business program, games, dan lain-lain. Kemudian keempat adalah user, terdiri dari manusia, mesin, dan komputer. Kemudian sistem operasi. Pertama, dapat memerintah hardware, menangani alokasi sumber daya, dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. Kedua, kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Kemudian ketiga, tujuan dan tugas sistem operasi adalah pertama, mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Kedua, menyediakan sekumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Kemudian masih ada fungsi-fungsi lainnya atau kegunaan yang lainnya. Kemudian keenam, komponen-komponen utama sistem operasi yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen input atau output, kemudian manajemen berkas, protection system, networking, and command interpreter system. Ketujuh adalah layanan-layanan yang disediakan sistem operasi. Pertama, program execution. Kedua,
atau operation, dan terakhir file atau sistem manipulation. Teman-temanku sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan, mempelajari software komputer sangat penting bagi kita karena software berfungsi mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh pekerjaan peralatan komputer terkontrol, kemudian mengatur dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Dan masih banyak tentunya fungsi-fungsi lain dari software tersebut. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.